Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Balik lagi di ngobrolin agama. Nah, kita episode kali ini nih mau ngobrolin tentang apa ya, kebiasaan di masyarakat gitu. Kadang-kadang kita tuh suka ngebanggain sama dosa-dosa kita gitu. Aib kita Aib sendiri. kita gitu, kadang-kadang suka diumbar-umbar gitu. Gua pernah mabok nih. Iya gitu, kadang-kadang kita ceritain ke orang-orang gitu, kita pernah begini gitu. Padahal Allah sendiri kan juga harusnya kan malah menyuruh menutupi aib kan gitu loh. Iya, kadang-kadang sebetulnya Allah udah mencoba menutupi iya. kita gitu kan, supaya orang nggak ada yang tahu nih gimana caranya, orang nggak ada yang tahu seandainya lu tuh bekas pemabok, bekas pencuri, begini-begini, tapi terkadang malah kita sendiri kita yang nggak tahu orang gitu kan, supaya orang tuh wah dulu biar dianggap apa sih iya, maksudnya gitu loh. Wah gila lu dulu ternyata tukang mabuk, tukang berantem gitu, jadi orang takut sama kita gitu. Kadang kan sebetulnya yang dicari itu di yang sebagai manusia kita cari bukan orang takut sama kita, tapi kita dihormati. Di itu kita harusnya supaya kita tuh jangan bersaing akan keburukan, tapi harusnya kan bersaing akan berlomba-lomba dan kebaikan kan, harusnya kan gitu. Fastabiqul khairat kan gitu. Iya, yang seperti tagline kita kan, maksudnya yang Fastabiqul khairat itu berlomba-lomba dalam kebaikan, jangan berlomba-lomba akan keburukan. Karena ya tapi ya itu seperti yang episode sebelumnya kita bahas kan, yang gue bilang semakin keren, semakin bandel semakin keren gitu kan. Bahkan yang jadi fenomena yang sampai sekarang ini masih tetap berlanjut ya kayak gitu, yang orang bangga, terutama bagi yang sebenarnya yang miris sih gini sih menurut gue Kong ya, yang menurut gue miris tuh kalau orang masih mungkin belum paham agama atau masih jauh dari agama, wajar lah gitu. Kadang yang bikin orang-orang yang menurut gue aneh tuh ketika orang yang misalnya orang udah hijrah gini-gini, tapi mungkin wah dulu nih gua waktu pas gua belum rajin sholat, gua kerjaan itu mana, ada juga sih orang. Nah iya itu gua kerjaan gua dulu mabok, tukang berantem, gua pernah bunuh orang kan, jadi lucu gitu maksud gue. Bener gak sih kalau jadi hal yang lucu sih kalau harusnya ditutupin gitu kan. Ya harusnya kan ditutupin kayak gitu sih kalau menurut gua. Dan sebenarnya kalau dalam perintah agama sendiri gimana sih Mas, kalau misalnya di agama Islam, jadi kalau untuk terkait aib itu sebenarnya tuh sebetulnya tuh harusnya tuh kita bawa kemana sih gitu Mas? Ya sebenarnya aib kan ya harus tutupi gitu kan. Ya dia ngomong begitu kan berarti kan jatuhnya kayak ria. Jadi rianya ria keburukan dia sendiri gitu kan. Sedangkan dalam Islam itu ria ya satu hal yang dilarang gitu kan. Ini ria yang dilarang ini kan maksudnya ria kebaikan, sebenarnya ada ayatnya di surah Al-Baqarah gitu kan. Di situ dibilang auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famasaluhu kamasalis safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya atau pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Jadi istilahnya ria yang istilahnya kita berbuat baik, ria aja nggak boleh gitu kan. Apalagi yang keburukan kan gitu. Iya, Allah udah berusaha Allah udah menutupi keburukannya dia, tapi dia umbar lagi sendiri gitu kan, nggak tahu sendiri. Nggak boleh sebenarnya. Nah, satu lagi yang itu udah jelas ya, misalnya yang lucu, jadi lucu juga ya, maksudnya yang baik aja kita berbuat baik, amal soleh aja nggak boleh ditutupin kan gitu, apalagi yang amal buruk, karena mungkin kayak gini juga sih yang ditakutkan jadi apa sih, inspirasi orang untuk untuk berbuat seperti hal yang dia lakukan gitu kan. Kayak misalnya dia cerita nih, gue dulu waktu sebelum gue rajin sholat gue mabok di sono di pertigaan sono bilang gitu. Oh kan orang ini berarti kalau mabok di situ, ya udah deh, bisa kalau mabok di situ kan bisa jadi kan kayak gitu kan. Jadi ini yang inspirasi orang buat mabok itu kan gitu. Jadi kan jadi dosa jariah jadinya kan ya. Jadi dosa jariah itu yang sebetulnya jadi dosa jariah sebetulnya, harus tunjukin yang ke yang baik, yang jadinya kalau yang buruk.
Sama seperti halnya ada, nah ini satu lagi istilah yang gue harus bilang ini, sorry itu sih kalau gue bilang ini istilah bego ya, pemandang tolol gitu ya, kalau orang bilang nggak apa-apa kalau muda mah bandel gitu, ntar yang penting tuanya nggak bandel, nikmatin dulu supaya nanti daripada bandel telat pas tua gitu. Nah, kalau pas mudanya mati gimana itu? Iya, makanya kan gue bilang, itu kan satu hal yang tolol gitu, kalau ada orang ngomong nggak apa-apa kalau bunuh daripada bandel pas tua, jadi itu malah jadi pembenaran gitu loh, ketika kita kaum muda ini yang udah nggak apa-apa, nikmatin aja dulu masa-masa muda lu gitu ya. Dan satu lu bilang ya kita nggak tahu bakal nanti umur berapa. Yang kedua itu yang tadi gue bilang ya, jadinya kita berlomba-lomba dalam keburukan bukan yang kebaikan gitu maksud gue. Dan lanjutin. Sedangkan di zaman Rasul sendiri kan sahabat-sahabat sendiri kan dulunya semuanya bukan semuanya orang baik semua kan, orang hijrah semua kan, orang-orang yang dulunya bahkan musuh-musuh Islam semua kan, gitu yang contoh lah sahabat Umar kan gitu, gimana dulu kerasnya sama Rasulullah dan hampir ngebunuh Rasulullah kan padahal gitu. Dan gua nggak pernah dengar cerita Umar bilang dulu saya mau bunuh Rasulullah, nggak pernah. Pernah nggak lu denger kayak kisah gitu? Pernah ada nggak ada kisahnya sih? Iya, nggak ada gitu. Misalnya dulu Abu Sofyan yang memerangi Islam, dulu saya tuh orang yang mau merangi umat Islam, cuma sekarang nggak pernah tuh. Gua bilang ada kisah kayak gitu, gua nggak pernah denger gitu. Yang mereka ya udah tutupi semua aib yang dulu, dan sekarang gua hal yang baru tolong gua padanya. Harusnya kan ketika kalau kita bahas hijrah ya, harusnya ketika hijrah tadi kan harusnya kita udah meninggalkan dosa-dosa kita gitu, nggak usah diinget-inget lagi gitu kan. Iya. Betul. Jadi lucu lagi kalau ketika udah hijrah masih mengungkit dosa yang lama kan, berarti kan belum tuntas juga hijrahnya. Balik lagi ke episode yang sebelumnya yang kita bahas ya kan. Dan yang tapi mungkin juga bisa jadi ada. Kalau gue bilang sih gini, kalau gue tanya gini, misalnya ada orang nanya nih, maksudnya dulu kalau untuk sebagai pembelajaran, maksudnya pembelajaran kita, misalnya ada orang nanya, emang dulu kamu gimana begini gini, pasti kan juga dalam proses kita berbuat maksiat pasti banyak banyak pengalaman di situ yang kita bisa ambil contoh gitu ya. Misalnya kayak kalau orang mabok pasti kan hidupnya kan pasti bakal berantakan gitu kan. Kalau orang cari rezeki yang nggak halal, hidupnya akan sempit. Mungkin kalau maksud ceritanya seperti itu. Tapi kalau bagi gue mah kalau ditanya ya nggak apa-apa dijawab gitu. Cuma kalau nggak ditanya lu mengumbar-ngumbar ya itu sama aja lu ria akan dosa-dosa lu. Bagi gue mah gitu ya. Kalau ditanya ya buat pembelajaran oke lah nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ditanya lu tau ceritain sama aja ngumbar aib lu juga gitu. Iya, minimal kalau kita ditanya lah, maksudnya kalau ditanya gitu. Lalu kalau misalnya nggak ditanya pelajaran gitu kan, ngomong nggak jelas begitu ya, itu bagian dari aib yang ditakutkan menjadi dosa jariah kita, dan dari itu menginspirasi banyak orang kayak gitu. Tapi biasanya kalau lagi kadang-kadang nih, kalau nggak tahu mungkin dulu kalau lagi kadang-kadang lagi ngobrol-ngobrol gini nih, ada satu orang aja ngebahas dosa, itu semuanya pasti ngebahas tuh. Gue juga pernah tuh, gue lebih parah gue. Nah kadang-kadang gitu tuh, main bangga-banggaan dosa gitu, main kan itu ya. Kalau gue sih sering begitu dulu. Nah itu juga makanya bisa juga itu kan karena kita juga punya kawan akrab yang mungkin sama-sama pernah melakukan hal yang sama gitu kan. Kita ada di lingkungan yang sama yang pernah melakukan yang kurang lebih hal yang sama gitu kan. Ya sebenarnya itu udah dibahas dalam Quran, udah disindir. Jadi di surat ada di surah 25 ayat 27 sampai 28, di situ diceritain kondisi pada saat di akhirat. Orang itu menyesal karena pernah berteman dengan fulan. Orang itu masuk neraka karena berteman dengan si fulan gitu kan. Salah pilih teman. Gitu. Makanya jangan sampai kita salah pilih circle lah kan, itu kan circle kita kan gitu kan. Gitu. Jadi jangan sampai ntar di akhirat masalah-salah lu sih ngajakin gue gitu kan. Lu kenapa mau kan gitu kan. Jadi salah-salahan tuh, bener tuh. Jadi memang di surah Al-Baqarah juga ada dibahas tuh salah-salahan gitu kan. Kenapa yang orang yang diajak, orang yang ikut itu nyalain orang yang disalahin gitu, orang yang ngajak gitu kan istilahnya.
ya udah sama-sama masuk kok, sama-sama salah gitu kan, kenapa mau pada saat diajak nih gitu. Jadi sama juga kayak gitu ya, misalnya bisa juga gini dong, misalnya kamu tahu apa namanya tempat bordir, tempat perzinahan di mana, itu dari engkau yang kemarin cerita waktu pas itu kan, bisa juga kan begitu kan. Ntar engkau pasti ngomong kan di sana kan, kan gue cerita doang begini-gini, tapi kan gue tahu dari lu begitu kan. Akhirnya maksud kita cuman sebenarnya kan hal yang sepele, tapi bisa jadi penyebab kita masuk neraka gitu betulnya kan. Tadi balik lagi gue bilang sombong karena kebaikan aja nggak boleh, apalagi itu, sombong karena ini apa namanya, makanya kan gue bilang punya di awal kontribusi itu juga jadinya. kita kadang-kadang untuk melakukan hal yang baik aja kadang-kadang malu-malu gitu misalnya. Iya, tapi kalau untuk melakukan maksiat itu kadang-kadang malah ditunjukin banget gitu. Iya itu sih yang kadang-kadang jadi miris di gua. Iya. Nah maka dari itu sih teman-teman, gua harap sih di antara kita nggak ada yang seperti itu ya semua. Terutama gue mengingatkan kita bertiga ini buat pengingat kita juga lah gitu. Kita sendiri jangan sampai kita jadi orang yang sombong akan kebaikan, apalagi jangan sombong masalah keburukan. Karena ya baik lagi yang baik aja dilaknat sama Allah kan, apalagi yang buruk gitu kan, ya udah pastilah kayak gitu kan ya. Semua kesalahan datangnya dari kita, mudah-mudahan omongan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya jika kami ada salah kata atau kalimat. Semua kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.